Halo semuanya, gue Purwo dan di sini gue mau ngebahas soal SIMAK UI Bahasa Indonesia ya. Dan selamat datang di Bahas Bareng Purwo. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini yaitu SIMAK UI tahun 2019 dan ini materinya kalimat efektif. Buat kalian yang pejuang UI gitu kan, dari SIMAK UI, ya gue harap ini ngebantu kalian ya. Langsung aja, ini dia soalnya. Nah, ini dia soalnya. Manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat berikut? Nah, ada opsinya A sampai E. Kita baca dulu ya satu-satu ya. A. Karena tidak mandi dengan air, sebagai gantinya oleskan tubuh dengan OETZ. B. OETZ yaitu mentega dan oker merah yang dapat menjaga kulit mereka agar terlindungi dari sinar matahari dan serangga. C. Mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan mengatakan warna merah adalah simbol dari bumi dan darah. Atau KD, OETZ dibuat dengan cara menghancurkan batu oker merah menjadi potongan-potongan kecil. Atau KE, pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan menggunakan asap. Oke, langsung aja ya kita jawab soalnya. Untuk menjawab soal ini tentunya kalian tuh harus tahu apa itu kalimat efektif dan cara untuk mengetahuinya itu dengan tahu ciri-cirinya, ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri. Nah, di sini gue akan bahas apa itu kalimat efektif. Pertama, tidak boros kata. Tidak boros kata ini jadi tidak ada kata-kata yang diulang. Misalnya nih paling banyak banget itu ketika kalian nulis kebanyakan yang. Itu biasanya jadi salah satu indikator boros kata, tapi nggak juga ya, tergantung kalimatnya. Terus kedua, misalnya kalian memasukkan dua kata yang memiliki makna sama. Misalnya memasukkan penghubung yang sama maknanya. Contohnya agar sama supaya. Itu kan didian itu di satu kalimat. Jadi agar supaya ini berhasil itu boros banget kayak gitu. Atau sesimpel misalnya para bapak-bapak ibu-ibu, udah pakai para ditambah bapak-bapak ibu-ibu, itu boros banget ya. Jadi itu juga nggak boleh. Lalu yang kedua, tidak ambigu. Tidak ambigu di sini maksudnya maknanya tidak ganda atau multitafsir. Jadi apa yang disampaikan sama si pemberi informasi dengan penerima informasi itu sama. Ini biasanya karena menggunakan ungkapan sih kayak gitu. Contohnya panjang tangan. Itu kan dia mungkin konteksnya ingin mengatakan memang tangannya panjang, atau bisa jadi memang dia ingin menyampaikan bahwa itu pencuri gitu kan, karena ungkapannya artinya panjang tangan. Ketiga, memiliki kesejajaran bentuk. Nah, kesejajaran bentuk ini maksudnya ini ketika dihubungkan dengan konjungsi dan di kata sebelumnya dengan kata sesudahnya itu memiliki kesejajaran bentuk. Misal, nah, gue tulisin dulu ya. Sorry ya, gue pakainya gue lo ya, karena biar kita tuh nggak ada barrier gitu, biar kita tuh nggak ada sekat jarak gitu, nggak ada gap ya. Misal kesejajaran itu antara kata yang ditulis itu misalnya ya, menjual dan dipukul misalnya. Nah, ini tuh nggak sejajar bentuknya karena yang pertama ini bentuknya ini aktif, lalu yang kedua ini bentuknya pasif. Jadi ini tuh nggak sejajar bentuknya. Jadi ini salah, nggak boleh. Atau misalnya yang kedua, misalnya cantik dan buku. Nah, ini juga nggak sejajar nih karena yang satu adjektiva atau kata sifat dan yang kedua itu nominal kata benda. Jadi nggak sesuai kayak gitu. Jadi ini nggak bisa, ini jadi nggak efektif gitu. Jadi ini salah ya, salah. Oke, kemudian banget ya. Yang keempat, memiliki subjek dan predikat. Nah, ini syarat dari suatu kalimat. Dari satu kalimat ya. Suatu pas satu ya. Dari suatu kalimat. Jadi syaratnya itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Dan diakhiri tanda titik. Nah, itu adalah syarat satu kalimat. Jadi kalau namanya juga kalimat efektif. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini ya bukan kalimat gitu. 5, logis, maksudnya bisa diterima dengan akal. Lalu yang keenam, tidak tumpang tindih gagasan. Maksudnya di dalam kalimat itu kan kalian mengenal namanya kalimat majemuk kan. Nah, kalimat majemuk itu kan ada induk kalimat sama anak kalimat. Nah, induk kalimatnya ini harus jelas yang mana sama anak kalimatnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh ada dua induk kalimat gitu kan dalam satu kalimat yang majemuk gitu kan. Kan bingung anak kalimatnya yang mana gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke, berdasarkan hal ini kita langsung aja jawab ke soal berikutnya. Soal sebelumnya itu berikutnya. Nah, ini dia. Manakah kalimat yang efektif gitu? Berarti kita eliminasi tidak efektif ya. Jadi salah satu caranya kalian ini untuk menjawab soal Isma kan itu waktunya terbatas ya, maksimal satu soal itu 1 menit loh guys. Biar kalian punya waktu
untuk menjawab soal lain, dan usahakan jangan terpaku sama satu soal ya, karena kalian tuh sayang banget kalau misalnya dihabisin waktunya di satu soal tertentu aja. Langsung aja nih. Karena tidak mandi dengan air sebagai koma sebagai gantinya oleskan tubuh dengan OSG. Nah, ini contohnya kalimat majemuk nih, karena ada dipisahkan oleh, karena yang ini tuh ada konjungsi kausalitas ya, yang otomatis ini adalah anak kalimat ya. Berarti di sini induk kalimat nih, sementara di induk kalimat ini nggak ada subjeknya, langsung sebagai gantinya oleskan ini tuh langsung keterangan gitu loh, yang nggak jelas subjeknya di mana, lalu juga predikat yang mana. Jadi ini langsung gue katakan tidak efektif ya, salah ya. Jadi ini salah. Oke, ini salah ya, method. Oke. Kalimat yang oke, di sini kita perlu tulisin nggak sih kalian? Oke, di sini tidak ada ini ya. Nah, ini ketebelan nih. Di sini kita ditulis. Oke, di sini perlu subjek ya. Oh ya, ini subjek ya guys, bukan subjek. Dan predikat. Next yang bawah. Otzi yang yaitu mentega dan oker merah yang dapat menjaga kulit mereka agar terlindungi. Oke. Nah guys, kalau kalian ketemu yaitu atau yakni, oke, itu adalah konjungsi untuk memperinci ya. Nah, sebelum konjungsi ini itu harus banget ditulis yang namanya koma. Jadi di sini tuh harus ada koma nih guys nih. Di sini harus ada koma nih, gitu. Tapi ini selain salah penulisan ya, jadi ini pasti salah gitu kan, ini tuh nggak jelas gitu loh. Misalnya kalimat sebelumnya yang Otzi ini tuh dia tuh nggak punya struktur kalimat yang jelas, dia tuh nggak punya predikat gitu kan, cuma ada satu nomina Otzi yang mana dia berkedudukan sebagai subjek, jadi otomatis ini salah ya, karena ini nggak jelas strukturnya dan penulisan tanda bacanya kurang tepat, jadi ini salah. Yang C, mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan mengatakan warna merah adalah simbol dari bumi dan darah. Nah, ini juga nih, lihat nih, ada yang ngeganjel gak sih? Gitu, yang mana nih? Nah, bahwa ya. Konjungsi bahwa itu tujuannya tuh memerinci yang sebelumnya. Mereka memilih warna merah bahwa. Nah, itu tuh bukan untuk memerinci gitu kan, tapi yang mana mereka memilih warna merah ini untuk menanyakan suatu alasan. Jadi otomatis yang tepat adalah konjungsi kausalitas, bisa di karena gitu kan, atau sebab itu gitu kan. Ini baru cocok gitu. Tapi kalau bahwa itu nggak cocok ya, jadi ini salah. Jadi ini juga kurang tepat. Harusnya di sini adanya kita tambahkan konjungsi kausalitas. Contohnya karena ya. Ini salah. Oke, langsung aja soal yang opsi D maksudnya. Ozi dibuat dengan cara menghancurkan batu oker merah dan menjadi potongan kecil. Nah, di sini ozinya ini subjek kan. Kita ganti dulu kali ya warnanya biar nggak nyaru gitu ya. Nah, ini kan ozinya subjek nih. Subjek ya kan. Subjek. Nah, dibuat ini predikat nih. Predikat. Nah, ini subjek. Dari ini predikat. Nah, udah nih memenuhi dan pastinya ada tanda titik di sini. Tapi apakah kalimatnya logis? Kita baca. Ozi dibuat dengan cara menghancurkan batu oker merah menjadi potongan-potongan. Nah, dibuat ini kan kata kerja ya guys, kata kerja yang membutuhkan sebenarnya pelengkap ya. Nah, di sini udah ada nih pelengkap, yang mana pelengkapnya itu keterangan. Di sini keterangan sih, bukan pelengkap ya. Di sini keterangan ya. Oji dibuat dengan cara menghancurkan batu oker merah menjadi potongan-potongan kecil, yang artinya ini sudah tepat. Jadi ini bisa dikatakan ini jawabannya nih. Karena ini paling efektif dan juga jelas maknanya, nggak ambigu gitu. Tapi supaya kita apa ya namanya, enggak penasaran, kita bisa koreksi yang lain. Jadi ini jawabannya D ya. Oke. Kita lihat yang E. Pecahan itu
yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan. Nah, di sini kalian nggak bingung, pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan. Ini tuh jadi menimbulkan kebingungan mana subjek, mana predikat. Predikat itu kata kerja biasanya ya. Nah, kenapa? Karena lihat pecahan itu ini kan sudah subjek nih. Tapi meskipun di sini ada dicampur yang mana apa namanya? Notabene adalah verba atau kata kerja, tapi dia dipisahkan oleh yang itu adalah pewatas yang menimbulkan pemisahan kedudukan atau fungsi verba yang tadinya berfungsi sebagai predikat menjadi keterangan. Jadi di sini tuh sebenarnya yang dicampur ini adalah keterangan untuk si pecahan itu. Terus ada lagi nih keterangan yang telah dipanaskan. Berarti ini dong. Nah, ini kan verbanya ini dong, ya kan? Gue tulis verba aja gitu. Tapi jadi ambigu nih kalau verbanya di sini pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan menggunakan asap, gitu kan? Menggunakan asap gitu kan. Jadinya nih kurang jelas gitu maksudnya gimana. Harusnya yang di sini dihapus. Pecahan itu dicampur dengan pecahan itu dicampur. Nah, ini jelas subjek predikat nih verba nih. Keterangan deh dengan lemak dan mentega. Ini juga dicontoh kedudukan ya. Apa kedudukannya sama atau sejajar. Nomina dan nomina yang telah dipanaskan menggunakan asap. Ditambah keterangan lagi di sini kayak gitu. Jadi sudah jelas. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi untuk soal nomor 30 ini jawabannya adalah D. Z yang dibuat dengan cara menghancurkan batu oker merah menjadi potongan-potongan kecil. Semoga membantu ya guys. Oke, itu dia soal nomor 30. Komen aja kalau kalian mau gue ngebahas soal-soal yang lain. Oke, bye. See you.